Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan atau membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang ada di panduan TPQ binaan PDQ, hadis ke-57 level 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnata rasulih. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka sekali-kali kamu tidak akan tersesat sepeninggalanku. Apa dua perkara tersebut adalah kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis ini coba mengingatkan kita bahwa hendaknya kita berpegang teguh, berprinsip dan berpendapat, yaitu kepada dua sumber itu. Apalagi yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari saja, kita dituntut untuk merujuk kepada keduanya itu. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada dikotomi bahwa Al-Quran diturunkan Allah dan hadis Nabi yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai miniatur dari sebuah kehidupan Islam yang Allah kehendaki, itu adalah membimbing kita dalam hidup, baik secara personal, keluarga, bermasyarakat dan bernegara, bahkan mendunia. Seperti itu. Hendaknya terbentuk atau terbimbing oleh kedua sumber tersebut. Kalau itu dilaksanakan, maka berarti kita sudah berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau itu tidak dijadikan rujukan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, maka akan menghasilkan sebuah kebijakan, sebuah keputusan, sebuah kesimpulan yang dipertanyakan. Apalagi hasilnya itu bertentangan dengan nas-nas yang ada di dua sumber tersebut. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu berpatokan kepada dua sumber tersebut. Untuk apa? Agar kita selamat dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hidup di dunia adalah gambaran daripada kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat yang akan membahagiakan kita? Yaitu orang-orang yang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, rujukannya adalah dua sumber tersebut. Yang membimbing dia dalam berpikir, membimbing dia dalam bersikap, dan membimbing dia dalam bertindak, yaitu dua sumber tersebut. Kalau ini dilakukan semasa kita hidup di dunia, maka insya Allah kita pun akan hidup di akhirat dengan bahagia dan akan selamat. Kenapa di dunia ini ada dua pilihan. Begitupun seperti rel kereta ada dua. Yang satu kiri, yang satu kanan. Kabel listrik pun ada dua, yang negatif dan positif. Dalam kehidupannya pun, rujukannya ada dua. Yaitu hawa dan wahyu. Hawa ini pendapat yang tidak merujuk kepada dua sumber tersebut. Wahyu atau pendapat itu yang merujuk kepada dua sumber tersebut. Maka apabila kita selalu merujuk kepada dua sumber tersebut, kata Nabi, lan tadillu ba'di, kamu tidak akan tersesat sepeninggalanku, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih.
yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya, yaitu hadis Nabi. Hadis Nabi baik itu perkataannya, ketetapannya, maupun perbuatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk selalu merujuk kepada dua sumber dalam setiap keadaan. Di surat An-Nisa 58 Allah berfirman di akhir ayatnya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih." Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Ini penting sekali. Jadikan ini sebuah prinsip ya, dalam hidup, sehingga hidup kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Hadana wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Mari kita saksikan hafalan atau penampilan para santri atau guru binaan PDQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, tartibul mushaf, urutan surat sesuai mushaf Al-Quran. 37 Quran surat As-Saffat, artinya yang bersof-sof. Jumlah ayatnya 182, diturunkan di Mekah. Ulumul Quran, tartibul nuzul, urutan surat sesuai dengan turunnya. 37 Quran surat ke-54 Al-Qamar, jumlah ayatnya 55, diturunkan di Mekah. 38 Quran surat Shad, artinya Shad, jumlah ayatnya 88, diturunkan di Mekah. 38 Quran surat ke-38 Shad, jumlah ayatnya 88, diturunkan di Mekah. 39 Quran surat Az-Zumar, artinya rombongan-rombongan, jumlah ayatnya 85, diturunkan di Mekah. 39 Quran surat ke-7 Al-A'raf, jumlah ayatnya 206, diturunkan di Mekah. 40 Quran surat Al-Mu'min, artinya orang yang beriman, jumlah ayatnya 75, diturunkan di Mekah. 40 Quran surat ke-72 Al-Jin, jumlah ayatnya 28, diturunkan di Mekah. 41 Quran surat Fussilat, artinya yang diajarkan, jumlah ayatnya 54, diturunkan di Mekah. 41 Quran surat ke-36 Yasin, jumlah ayatnya 83, diturunkan di Mekah. 42 Quran surat Asy-Syura, artinya musyawarah, jumlah ayatnya 53, diturunkan di Mekah. 42 Quran surat ke-25 Al-Furqan, jumlah ayatnya 77, diturunkan di Mekah. Ulumul Quran, tartibul mushaf, urutan surat sesuai dengan mushaf Al-Quran. 43 Quran surat Az-Zukhruf, artinya perhiasan, jumlah ayatnya 89, diturunkan di Mekah. Tartibun nuzul, urutan surat sesuai dengan turunnya. 43 Quran surat ke-35 Fatir, jumlah ayatnya 45, diturunkan di Mekah. 44 Quran surat Ad-Dukhan, artinya kabut, jumlah ayatnya 59, diturunkan di Mekah. 44 Quran surat ke-19 Maryam, jumlah ayatnya 98, diturunkan di Mekah. 45 Quran surat Al-Jathiyah, artinya yang berlutut, jumlah ayatnya 37, diturunkan di Mekah. 45 Quran surat ke-20 Toha, jumlah ayatnya 135, diturunkan di Mekah. 46 Quran surat Al-Aqaf, artinya bukit-bukit pasir, jumlah ayatnya 35, diturunkan di Mekah. 46 Quran surat ke-56 Al-Waqiah, jumlah ayatnya 96, diturunkan di Mekah. 47 Quran surat Muhammad, artinya Nabi Muhammad, jumlah ayatnya 38, diturunkan di Madinah. 47 Quran surat ke-26 Asy-Syu'ara, jumlah ayatnya 227, diturunkan di Mekah. 48 Quran surat Al-Fath, artinya kemenangan, jumlah ayatnya 29, diturunkan di Madinah. 48 Quran surat ke-27 An-Naml, jumlah ayatnya 93, diturunkan di Mekah.
Tartibul Mushaf urutan surat sesuai dengan Mushaf Al-Quran 49 Quran surat Al-Hujurat artinya kamar-kamar jumlah ayat 18 diturunkan di Madinah. Tartibul nuzul, urutan surat berdasarkan turunnya 49 Quran surat ke-28 Al-Qasas jumlah ayatnya 88 diturunkan di Mekah. 50 Quran surat Qaf artinya Qaf jumlah ayatnya 45 diturunkan di Mekah. 50 Quran surat ke-17 Al-Isra jumlah ayatnya 111 diturunkan di Mekah. 51 Quran surat Az-Zariyat artinya angin yang menerbangkan jumlah ayatnya 60 diturunkan di Mekah. 51 Quran surat ke-10 Yunus jumlah ayatnya 109 diturunkan di Mekah. 52 Quran surat At-Tur artinya bukit jumlah ayatnya 49 diturunkan di Mekah. 52 Quran surat ke-11 Hud jumlah ayatnya 123 diturunkan di Mekah. 53 Quran surat An-Najm artinya bintang jumlah ayatnya 62 diturunkan di Mekah. 53 Quran surat ke-12 Yusuf jumlah ayatnya 111 diturunkan di Mekah. 54 Quran surat Al-Qamar artinya bulan jumlah ayatnya 55 diturunkan di Mekah. 54 Quran surat ke-15 Al-Hijr jumlah ayatnya 99 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibun mushaf urutan surat sesuai dengan mushaf Al-Quran. 55 Quran surat Ar-Rahman artinya yang maha pemurah jumlah ayatnya 78 diturunkan di Madinah. Ulumul Quran tartibun nuzul urutan surah berdasarkan turunnya. 55 Quran surat ke-6 Al-An'am jumlah ayatnya 165 diturunkan di Mekah. 56 Quran surat Al-Waqiah artinya hari kiamat jumlah ayatnya 96 diturunkan di Mekah. 56 Quran surat ke-37 As-Saffat jumlah ayatnya 182 diturunkan di Mekah. 57 Quran surat Al-Hadid artinya besi jumlah ayatnya 29 diturunkan di Madinah. 57 Quran surat ke-31 ke-31 Luqman jumlah ayatnya 34 diturunkan di Mekah. 58 Quran surat Al-Mujadalah artinya wanita yang mengajukan gugatan jumlah ayatnya 22 diturunkan di Madinah. 58 Quran surat ke-34 Saba jumlah ayatnya 54 diturunkan di Mekah. 59 Quran surat Al-Hasyr artinya pengusiran jumlah ayatnya 24 diturunkan di Madinah. 59 Quran surat ke-39 Az-Zumar jumlah ayatnya 75 diturunkan di Mekah. 60 Quran surat Al-Mumtahanah artinya perempuan yang diuji jumlah ayatnya 13 diturunkan di Madinah. 60 Quran surat ke-40 Al-Mu'min jumlah ayatnya 85 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibul mushaf urutan surat sesuai dengan mushaf Al-Quran. 61 Quran surat As-Saff artinya barisan jumlah ayat 14 diturunkan di Madinah. Ulumul Quran tartibun nuzul urutan surat sesuai dengan diturunkannya. 61 Quran surat ke-41 Fusilat jumlah ayatnya 54 diturunkan di Mekah. 62 Quran surat Al-Jumu'ah artinya hari Jumat jumlah ayatnya 11 diturunkan di Madinah. 62 Quran surat ke-42 Asy-Syura jumlah ayatnya 53 diturunkan di Mekah. 63 Quran surat Al-Munafiqun artinya orang-orang munafik jumlah ayatnya 11 diturunkan di Madinah. 63 Quran surat ke-43 Az-Zukhruf jumlah ayatnya 89 diturunkan di Mekah. 64 Quran surat At-Taghabun artinya hari ditampakkan kesalahan-kesalahan jumlah ayatnya 18 diturunkan di Madinah. 64 Quran surat ke-44 Ad-Dukhan jumlah ayatnya 59 diturunkan di Mekah. 65 Quran surat At-Tolak artinya talak jumlah ayatnya 12 diturunkan di Madinah. 65 Quran surat ke-45 Al-Jatsiyah jumlah ayatnya 37 diturunkan di Mekah.
66 Quran Surat Tahrim artinya mengharamkan. Jumlah ayatnya 12 diturunkan di Madinah. 66 Quran Surat ke-46 Al-Ahqaf, jumlah ayatnya 35 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibun mushaf, urutan surat sesuai dengan mushaf Al-Quran. 67 Quran Surat Al-Muluk, artinya kerajaan. Jumlah ayatnya 30 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibun nuzul, berdasarkan diturunkannya. 67 Quran Surat ke-47 Muhammad, jumlah ayatnya 60 diturunkan di Mekah. 68 Quran Surat Al-Qalam, artinya kolam. Jumlah ayatnya 52 diturunkan di Mekah. 68 Quran Surat ke-88 Al-Ghasyiyah, jumlah ayatnya 26 diturunkan di Mekah. 69 Quran Surat Al-Haqqah, artinya hari kiamat. Jumlah ayatnya 52 diturunkan di Mekah. 69 Quran Surat ke-18 Al-Kahfi, jumlah ayatnya 110 diturunkan di Mekah. 70 Quran Surat Al-Ma'arij, artinya tempat-tempat naik. Jumlah ayatnya 44 diturunkan di Mekah. 70 Quran Surat ke-16 An-Nahl, jumlah ayatnya 128 diturunkan di Mekah. 71 Quran Surat Nuh, artinya Nabi Nuh, jumlah ayatnya 28 diturunkan di Mekah. 71 Quran Surat ke-71 Nuh, jumlah ayatnya 28 diturunkan di Mekah. 72 Quran Surat Al-Jin, artinya jin, jumlah ayatnya 28 diturunkan di Mekah. 72 Quran Surat ke-14 Ibrahim, jumlah ayatnya 52 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibun mushaf, urutan surat sesuai dengan mushaf Al-Quran. 73 Quran Surat Al-Muzammil, artinya orang-orang yang berselimut. Jumlah ayatnya 20 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibun nuzul, urutan surah berdasarkan turunnya. 73 Quran Surat ke-21 Al-Anbiya, jumlah ayatnya 112 diturunkan di Mekah. 74 Quran Surat Al-Mudaththir, artinya orang-orang yang berkemul. Jumlah ayatnya 56 diturunkan di Mekah. 74 Quran Surat ke-23 Al-Mu'minun, jumlah ayatnya 118 diturunkan di Mekah. 75 Quran Surat Al-Qiyamah, artinya hari pembalasan. Jumlah ayatnya 40 diturunkan di Mekah. 75 Quran Surat ke-32 As-Sajdah, jumlah ayatnya 30 diturunkan di Mekah. 76 Quran Surat Al-Insan, artinya manusia, jumlah ayatnya 40 diturunkan di Mekah. 76 Quran Surat ke-52 At-Tur, jumlah ayatnya 49 diturunkan di Mekah. 77 Quran Surat Al-Mursalat, artinya malaikat yang diutus, jumlah ayatnya 50 diturunkan di Mekah. 77 Quran Surat ke-67 Al-Muluk, jumlah ayatnya 30 diturunkan di Mekah. 78 Quran Surat An-Naba, artinya berita besar, jumlah ayatnya 40 diturunkan di Mekah. 78 Quran Surat ke-69 Al-Haqqah, jumlah ayatnya 52 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibul mushaf, urutan surat di dalam mushaf Al-Quran. 79 Quran Surat An-Naziat, artinya malaikat-malaikat pencabut, jumlah ayatnya 46 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran tartibun nuzul, urutan surat berdasarkan turunnya. 79 Quran Surat ke-70 Al-Ma'arij, jumlah ayatnya 44 diturunkan di Mekah. 80 Quran Surat Abasa, artinya bermuka masam, jumlah ayatnya 42 diturunkan di Mekah. 80 Quran Surat ke-78 An-Naba, jumlah ayatnya 40 diturunkan di Mekah. 81 Quran Surat At-Takwir, artinya menggulung, jumlah ayatnya 29 diturunkan di Mekah. 81 Quran Surat ke-79 An-Naziyah, jumlah ayatnya 46 diturunkan di Mekah. 82 Quran Surat Al-Infitor, artinya terbelah, jumlah ayatnya 19 diturunkan di Mekah. 82 Quran Surat ke-82 Al-Infitor, jumlah ayatnya 19 diturunkan di Mekah. 83 Quran Surat Al-Mutaffifin,
Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Jumlah ayatnya 36 diturunkan di Mekah. 83 Quran Surat ke-84 Al-Insyiqaq. Jumlah ayatnya 25 diturunkan di Mekah. 84 Quran Surat Al-Insyiqaq artinya terbelah. Jumlah ayatnya 25 diturunkan di Mekah. 84 Quran Surat ke-30 Ar-Rum. Jumlah ayatnya 60 diturunkan di Mekah. Udah Pak. Ulumul Quran Tartibul Mushaf urutan surat sesuai Mushaf Al-Quran 85 Quran Surat Al-Buruj artinya gugusan bintang. Jumlah ayatnya 22 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran Tartibul Nuzul urutan surat berdasarkan turunnya. 85 Quran Surat ke-29 Al-Ankabut. Jumlah ayatnya 69 diturunkan di Mekah. 86 Quran Surat At-Tariq artinya yang datang di malam hari. Jumlah ayatnya 17 diturunkan di Mekah. 86 Quran Surat ke-83 Al-Mutaffifin. Jumlah ayatnya 36 diturunkan di Mekah. 87 Quran Surat Al-A'la artinya yang paling tinggi. Jumlah ayatnya 19 diturunkan di Mekah. 87 Quran Surat kedua Al-Baqarah. Jumlah ayatnya 286 diturunkan di Madinah. 88 Quran Surat Al-Ghasyiyah artinya hari pembalasan. Jumlah ayatnya 26 diturunkan di Mekah. 88 Quran Surat ke-8 Al-Anfal. Jumlah ayatnya 75 diturunkan di Madinah. 89 Quran Surat Al-Fajr artinya fajar. Jumlah ayatnya 30 diturunkan di Mekah. 89 Quran Surat ketiga Ali Imran. Jumlah ayatnya 200 diturunkan di Madinah. 90 Quran Surat Al-Balad artinya negeri. Jumlah ayatnya 20 diturunkan di Mekah. 90 Quran Surat ke-33 Al-Ahzab. Jumlah ayatnya 73 diturunkan di Madinah. Ulumul Quran Tartibul Mushaf urutan surat sesuai Mushaf Al-Quran. 91 Quran Surat Asy-Syams artinya matahari. Jumlah ayatnya 15 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran Tartibun Nuzul urutan surat yang sesuai dengan turunnya. 91 Quran Surat ke-60 Al-Mumtahanah. Jumlah ayat yang 13 diturunkan di Madinah. 92 Quran Surat Al-Lail artinya malam. Jumlah ayatnya 21 diturunkan di Mekah. 92 Quran Surat ke-4 An-Nisa. Jumlah ayatnya 176 diturunkan di Madinah. 93 Quran Surat Ad-Duha artinya waktu duha. Jumlah ayatnya 11 diturunkan di Mekah. 93 Quran Surat ke-99 Az-Zalzalah. Jumlah ayatnya 8 diturunkan di Madinah. 94 Quran Surat Al-Insyirah artinya melapangkan. Jumlah ayatnya 8 diturunkan di Mekah. 94 Quran Surat ke-57 Al-Hadid. Jumlah ayatnya 29 diturunkan di Madinah. 95 Quran Surat At-Tin artinya buatin. Jumlah ayatnya 8 diturunkan di Mekah. 95 Quran Surat ke-47 Muhammad. Jumlah ayatnya 38 diturunkan di Madinah. 96 Quran Surat Al-Alaq artinya sang gumpal darah. Jumlah ayatnya 19 diturunkan di Mekah. 96 Quran Surat ke-13 Al-Ra'd. Jumlah ayatnya 43 diturunkan di Madinah. Ulumul Quran Tartibul Mushaf urutan surat sesuai dengan Mushaf Al-Quran. 97 Quran Surat Al-Qadr artinya malam kemuliaan. Jumlah ayatnya 5 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran Tartibul Nuzul urutan surat berdasarkan turunnya. 97 Quran Surat ke-55 Ar-Rahman. Jumlah ayatnya 78 diturunkan di Madinah. 98 Quran Surat Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Jumlah ayatnya 8 diturunkan di Madinah. 28 Quran Surat ke-76 Al-Insan. Jumlah ayatnya 31 diturunkan di Madinah. 99 Quran Surat Al-Zalzalah artinya
goncangan. Jumlah ayatnya 8 diturunkan di Madinah. 99 Quran Surat ke-65 At-Tolak. Jumlah ayatnya 12 diturunkan di Madinah. 100 Quran Surat Al-Adiyat, artinya kuda perang yang berlari kencang. Jumlah ayatnya 11 diturunkan di Mekah. 100 Quran Surat ke-98 Al-Bayyinah. Jumlah ayatnya 8 diturunkan di Madinah. 101 Quran Surat Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Jumlah ayatnya 11 diturunkan di Mekah. 101 Quran Surat ke-59 Al-Hasyr. Jumlah ayatnya 24 diturunkan di Madinah. 102 Quran Surat At-Takasur, artinya bermega-megahan. Jumlah ayatnya 8 diturunkan di Mekah. 102 Quran Surat ke-24 An-Nur. Jumlah ayatnya 64 diturunkan di Madinah. Ulumul Quran, tarjibul mushaf, urutan surat sesuai dengan mushaf Al-Quran. 103 Quran Surat Al-Asr, artinya demi masa atau waktu. Jumlah ayatnya 3 diturunkan di Mekah. Ulumul Quran, tartibun nuzul, urutan surat sesuai dengan diturunkannya. 103 Quran Surat ke-22 Al-Hajj, jumlah ayatnya 78 diturunkan di Madinah. 104 Quran Surat Al-Humazah, artinya pengumpat. Jumlah ayatnya 9 diturunkan di Mekah. 104 Quran Surat ke-63 Al-Munafikun, jumlah ayatnya 11 diturunkan di Madinah. 105 Quran Surat Al-Fil, artinya pasukan bergajah. Jumlah ayatnya 5 diturunkan di Mekah. 105 Quran Surat ke-58 Al-Mujadalah, jumlah ayatnya 22 diturunkan di Madinah. 106 Quran Surat Quraisy, artinya suku Quraisy. Jumlah ayatnya 4 diturunkan di Mekah. 106 Quran Surat ke-49 Al-Hujurat, jumlah ayatnya 18 diturunkan di Madinah. 107 Quran Surat Al-Maun, artinya barang-barang yang berguna. Jumlah ayatnya 7 diturunkan di Mekah. 107 Quran Surat ke-66 At-Tahrim, jumlah ayatnya 12 diturunkan di Madinah. 108 Quran Surat Al-Kautsar, artinya nikmat yang banyak. Jumlah ayatnya 3 diturunkan di Mekah. 108 Quran Surat ke-64 At-Taghabun, jumlah ayatnya 18 diturunkan di Madinah. Ulumul Quran, tartibul mushaf, urutan surat sesuai dengan mushaf Al-Quran. 109 Quran Surat Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir. Jumlah ayatnya 6 diturunkan di Mekah. Tartibun nuzul, urutan surat sesuai dengan turunnya. 109 Quran Surat ke-61 As-Saff, jumlah ayatnya 14 diturunkan di Madinah. 110 Quran Surat An-Nasr, artinya pertolongan. Jumlah ayatnya 3 diturunkan di Madinah. 110 Quran Surat ke-62 Al-Jumu'ah, jumlah ayatnya 11 diturunkan di Madinah. 111 Quran Surat Al-Lahab, artinya gejolak api. Jumlah ayatnya 5 diturunkan di Mekah. 111 Quran Surat ke-48 Al-Fath, jumlah ayatnya 29 diturunkan di Madinah. 112 Quran Surat Al-Ikhlas, artinya memurnikan keesaan Allah. Jumlah ayatnya 4 diturunkan di Mekah. 112 Quran Surat ke-5 Al-Maidah, jumlah ayatnya 120 diturunkan di Madinah. 113 Quran Surat Al-Falaq, artinya waktu subuh. Jumlah ayatnya 5 diturunkan di Mekah. 113 Quran Surat ke-9 At-Taubah, jumlah ayatnya 129 diturunkan di Madinah. 114 Quran Surat An-Nas, artinya manusia. Jumlah ayatnya 6 diturunkan di Mekah. 114 Quran Surat ke-110 An-Nasr, jumlah ayatnya 3 diturunkan di Madinah.